Saya ucapkan terima kasih sama kalian yang sudah bersedia datang ya untuk melakukan proses konseling ini. Dan saya ucapkan selamat juga kalian yang sudah terpilih setelah melakukan seleksi dan wawancara kemarin. Sebelum kita melakukan proses konseling ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan saya pimpin ya. Berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena kan mungkin kalian ada yang sudah kenal, mungkin ada yang sudah satu kelas, atau di sini kan mungkin ada yang belum kenal juga. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuria Ayu Devi Purnama, bisa dipanggil Ayu, bisa dipanggil Nuria juga, atau dipanggil Ibu, Mbak, terserah kalian. Oke. Nah, di sini kan kalian udah kenal saya itu siapa ya. Sekarang saya boleh nih tanya kalian satu persatu nama kalian. Boleh dimulai dari saya, Bu. Oh iya, Ya. Mas. Perkenalkan, nama saya Alfian Dusa Putra, biasa dipanggil Ian. Oke, Mas Ian. Oke, selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Putri Mafula, biasanya teman-teman dan orang sekitar itu panggilnya Puput. Oke, Mbak Puput ya. Lalu? Kalau nama saya Rayhan Alul, bisa dipanggil Rayhan. Oke, Rayhan. Lalu Mbaknya? Kalau nama saya Nadia Aulia, bisa dipanggil Nadira. Oke, Nadira. Oke, kita kan udah kenal nih ya satu sama lain. Nah, nanti kan kalian sudah dengan adanya konseling kelompok ini kan kalian bisa menambah relasi baru nih ya. Iya, Nah, menambah teman juga. Nah, bisa nanti chattingan. Nah, sekarang saya boleh tahu nih kesibukan kalian itu selama berkuliah ya. Berkuliah itu apa saja sih? Boleh dimulai dari siapa dulu ini yang mau? Oke, Mbak Nadira. Saya kebetulan saya nggak ada kegiatan di kampus ya. Kalau misalnya habis kuliah ya pulang, kalau nggak ya bisa tugas sama teman-teman. Kalau di rumah sih saya dulu itu sambil kerja. Sekarang sih saya kalau dulu kan ikut orang, saya kerja live streaming. Kalau kayak jualan baju gitu-gitu atau jualan alat-alat masak dan sebagainya, pokoknya jualan makeup dan sebagainya itu. Nah, kalau dulu ikut orang, kalau sekarang saya sendiri, kayak misalnya jualin tas, baju, terus make up, skincare, terus sepatu dan lain sebagainya gitu-gitu sih. Oke, berarti dulu itu kerja sama kuliah ya? Iya. Oke, baik. Tadi kan Mbak Nadira kuliah sama kerja ya. Nah, untuk Mas Rayhan sendiri bagaimana kesibukan hari ini? Kalau saya sih mahasiswa kupu-kupu saja sih, Bu. Ya, itu aja. Untuk Mbak Puput? Saya kan kebetulan juga sama teman-teman Bu ya. Dari awal semester tuh emang tidak mengikuti UKM. Jadi sekarang ya apalagi semester tua hanya menikmati tugas dari kampus aja dan lagi menikmati KKN, PR persiapan gitu-gitu. Jadi kayak ya udah disibukkan dengan tugas dari kampus aja gitu. Untuk Mas Ian sendiri? Saya ini, Bu, sama aja sih kayak teman-teman. Saya juga kalau habis kuliah ya pulang, kuliah pulang gitu aja. Oke, baik. Yang perlu kalian ketahui, konseling kelompok ini bersifat wajib ya, dan harapan saya kalian bisa melakukan konseling ini secara bersungguh-sungguh. Dan untuk tujuan konseling ini kita akan menemukan atau menyelesaikan permasalahan kalian. Gitu. Saya sekarang ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian bersedia untuk melanjutkan proses konseling ini? Baik. Saya bersedia. Bersedia, baik. Untuk Mas Rayhan? Saya bersedia. Bersedia banget bukan aku tidak ini keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Oke, bersedia ya begitu. Lalu untuk Mas Ian sendiri, apakah bersedia? Siap, Bu, mau saya, Bu. Oke, bersedia, baik. Nah, untuk perlu kalian ketahui, untuk proses konseling kelompok ini nantinya akan kita tentukan ya, melakukan proses konseling secara terbuka atau tertutup. Nah, proses konseling terbuka atau tertutup itu maksudnya gimana sih? Terbuka itu nanti adanya kalau contohnya nih Mas Ian, kita menyelesaikan permasalahan Mas Ian, tapi Mas Ian ini sudah terselesaikan. Nah, Mas Ian boleh meninggalkan proses konseling ini, dan mungkin nanti ada ketambahan anggota baru. Nah, untuk proses konseling tertutup nanti tidak ada penambahan anggota. Jadi untuk penyelesaian masalah menunggu kalian masalahnya selesai semua baru bisa untuk meninggalkan proses konseling. Begitu ya? Iya. Oke. Saya ingin bertanya bagaimana? Apakah ada yang ingin? Saya memilih untuk konseling tertutup karena lebih privat dan lebih bisa kayak
tanpa perkenalan dari awal gitu Bu. Jadi kayak ya udah gini-gini aja dan kita masuk bareng jadi keluarga gitu. Dan lebih bisa kayak belajar dari pengalaman. Oke, lalu untuk Kalau saya juga sama, konseling tertutup karena kalau misalnya ada anggota baru kan nanti takutnya mengulang dari awal lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi saya memilih tertutup. lalu gimana? Saya Bu. Sama saya juga pilih tertutup karena ya lebih enak juga kan, cepat selesai juga kelihatannya masalahnya karena kan kita fokus pada masalahnya orang berempat ini. Dan kalau untuk Kalau saya tertutup saja karena ulasannya yang lebih privasi, lalu tidak harus beradaptasi lagi pada anggota baru. baik, oke. Jadi kita kesepakati untuk menggunakan konseling tertutup Iya. ya. Ya betul banget. Nah, untuk kedepannya ini kita melakukan proses konseling 1 minggu berapa kali? 1 kali atau 2 kali? Menurut saya itu kan sekarang kan kita kan semester tua ya biar otomatis disibukkan dengan skripsi, mengejar proposal, Iya. mengejar sempro, KKN, PLP dan lain sebagainya dan tugas dari mata kuliah. Jadi menurut saya 1 minggu 1 kali ada sudah cukup Bu. Oh, baik, menggunakan 1 minggu 1 kali ya. Lalu untuk kalian semua bagaimana? Saya Bu. Saya sama juga, mending 1 minggu sekali aja karena ya lumayan banyak juga tugasnya mulainya. Ini apalagi bulan depan itu banyak juga kegiatan kayak KKN dan PLP gitu Bu. Oh, baik, lalu Mas Rani? Kalau saya 1 minggu 1 kali saja karena ya alasannya sama karena sekarang itu lebih sibuk aja. Gitu. Lalu untuk Saya juga sama memilih 1 minggu 1 kali aja karena ya itu tadi sama seperti teman-teman karena kita kan bakalan ada sibuk dan nanti juga kita biar ada waktu istirahatnya juga sih. Oke, baik. Nah, kita sepakat untuk menggunakan 1 minggu 1 kali ya. Nah, untuk durasi waktunya hanya ada 45 menit sampai dengan 120 menit. Bagaimana? Kalau saya 120 menit atau 1 jam ya Bu ya. Karena kita kan Maaf, 120 menit itu 2 jam Mbak. Oh, ya 120 menit kan 2 jam. Saya lebih memilih untuk 2 jam yaitu 120 menit tadi karena kan 1 kali pertemuan ya Bu ya. Jadi Iya. kayak kapan lagi kita membahas permasalahan kita lebih mendalam. Apalagi kan kayak antara 1 minggu ini sama kedepannya kan lumayan panjang. Jadi Iya. lebih baik kayak lebih lama namun 1 kali aja. Lalu untuk yang lain? Kalau saya setuju sama Mbak Puput sih, cuma nanti nyesuaiin aja sama situasi dan kondisi pada hari itu. Oke, baik. Sama Bu, saya 120 menit kan ya karena kan 1 minggu sekali juga jadi sekalian lah lama gitu. Oke, baik. Kalau saya sama 120 menit karena lebih bahasnya itu bisa lebih intens gitu. Oke, baik. Kita sepakati menggunakan 120 menit gitu ya. Iya. Oke, nah kita akan melakukan proses konseling ini di indoor atau di outdoor. Di indoor sendiri kita berada di lab ini ya. Ya. Dan di outdoor kita lakukan di gazebo atau di taman gitu. Bagaimana dengan kalian? Kalau saya lebih memilih untuk di indoor Bu karena kan Baik. lebih private kan Bu. Otomatis rahasia kita, permasalahan kita yang sedang kita hadapi itu jelas tidak terdengar oleh orang lain dan Iya. tidak gampang terdistraksi. Jadi kayak privasinya itu lebih terjaga gitu. Oke, baik. Saya setuju Bu, saya pilih indoor aja karena ya itu tadi sesuai yang dibilang Mbak Puput, kita lebih fokus dan privasinya lebih terjaga. Oke, baik. Yang lain? Saya juga sama indoor juga karena lebih privasi dan lebih nyaman aja kalau doanya berhasil. Baik, lalu kalian? Saya juga sama, saya lebih memilih indoor karena lebih privasi aja dan tidak takut untuk cuaca dan nantinya seperti apa gitu. Oke, kita sepakati menggunakan indoor ya. Iya. Nah tentunya setiap proses konseling kan kita menetapkan peraturan nih. Apabila nanti ada teman kalian yang melanggar, bagaimana untuk aturannya? Kalian bisa menetapkan? Kalau misalnya aturannya sih, kalau menurut saya jangan ini sih, jangan bermain HP sendiri pada saat temannya itu lagi bercerita atau menyampaikan pendapat. Oke, bagi yang lain? Kalau saya sih misalnya kan Bu, ini kan masih kelompok otomatis kan anggotanya kan banyak bukan Iya. kayak private antara 2 mata FBB otomatis kan kemungkinan ya semoga tidak terjadi kemungkinan ada salah satu anggota sendiri jika menyebarkan rahasia atau pembicaraan kita di ruangan ini terus dibuatkan. Nah menurut saya itu harus mendapatkan sanksi yang
bukan karena kayak mengingatkan lagi ya Bu ya, kayak ya betul boleh mengingatkan 1 atau 2 kali, namun selebihnya itu bisa dikeluarkan karena kan itu ranahnya kan sangat berbahaya ya Bu ya. Karena kan masalah kita yaitu rahasia kita Iya, sendiri. benar. Oke, baik. Apakah ada saran yang lain? Saya- Iya. Kalau saya di keterlambatan sih Bu, kalau batas keterlambatan saya mungkin menyarankan 5 menit dari jadwal. Oke, baik. 5 menit dari jadwal ya. Iya. Lalu apakah ada saran yang lain? Saya nggak ada saran Bu, saya setuju dengan tadi rancangan dari teman-teman dan ya saya setuju. Oke, baik. Nah, tentunya setiap ada peraturan pasti ada sanksi ya. Iya. Untuk sanksi ini apa? Apa kira-kira ketika ada anggota yang melanggar? Kalau saya tadi yang disebutkan sama Mbak Puput, saya setuju kalau misalnya membicarakan permasalahan di luar kelompok itu akan dikeluarkan ya, karena itu juga sudah apa ya, bukan apa ya, sudah melanggar paling berat sih menurut saya. Karena menyangkut kerahasiaan kita juga kan. Nah, kalau misalnya untuk masalah kayak bermain HP atau apa, nanti bisa dikasih sanksi kayak membersihkan ruang konseling pada saat konseling ini selesai gitu. Oke, baik. Apakah semuanya setuju atau Setuju, Bu. sangat Setuju. Oke, baik. Kita tentukan, kita sepakati ya, Iya. untuk sanksinya sendiri kita mengeluarkan apabila berbicara terlebih dahulu lalu mengeluarkan gitu ya. Iya. Iya. Baik. Oke, untuk hari ini saya biasanya di hari Senin sama Rabu. Bagaimana? Kalau saya kan kalau Rabu itu biasanya ada bimbingan Iya. ya kuliah, jadi saya lebih memilih untuk hari Senin dikarenakan kan saya luang waktunya cukup panjang itu pada hari Senin. Oke, baik. Di hari Senin ya. Setuju. Kalau saya Senin juga, karena Senin itu biasanya mata kuliahnya itu dari. Iya. Saya juga setuju semua. Setuju Bu, Senin. Oke, baik. Jadi kita sepakati di hari Senin ya. Iya. Dengan waktu 120 menit. Hmm. Dengan menggunakan konseling tertutup dan sanksi-sanksi yang dibuat tadi. Oke, Iya. baik. Oke, ini kelihatannya kok ada yang ngantuk ini, ada yang ngantuk. Iya Bu, Iya, mantap banget. Oke, karena udah ngantuk, udah bosen ya saya lihat itu. Mari kita bangun semangat lagi. Nah, Oke, mari kita bangun semangat Bu. Oke, Siap, Bu. di sini saya punya pulpen. Oke. Ya, Iya. dengerin ya. Saya punya bulpennya saya taruh sini. Nanti instruksi saya ketika saya bilang sikut, pegang sikut. Sikut, sakit, sikat. Oh. Ngerti? Ini rebutan gitu ya. Iya, kalian rebutan. Oke? Oke. Sikut, sakit, belum. Sikat ya. Oke, bisa? Oke, Paham? Bu. Ya. Oke. Semangat Bu. Ayo, belum ya, belum. Ini Nah, belum. sini ya. Oh, tidak Ini bisa. nggak boleh. Nggak boleh. Kalian ini, udah ya. Ya, Bu. Eh, Iya, Bu. boleh majuan kasihan Iya, ini iya, kok. iya. Kok mencak sendiri loh. bukan gitu saya. Oke. Ayo tangannya. Siap? Siap, Bu. Oh, nggak ada yang pakai gini ya, Bu ya? Belum Gini ya. aja ya. Sesuai instruksi. Ya, gini. Siap? Siap. Sikut, sakit, sikut. Ayo. Gimana Bu kalau ada yang salah Bu? Nanti kalau salah saya suruh nyanyi. Nyanyi ke Mami. Oh tidak, kalau bisa joget ya. Oh, Tidak iya. joget. Oke. Sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Oke, karena ini kan yang kena Mas Ian, sekarang Mas Ian berhenti dulu, tinggal kalian bertiga, oke? Siap ya? Juga dong, saya berhenti sama gerakannya kan. Oh, tidak, taruh sini dulu saya. Oke, ayo, fokus dulu. Fokus. Fokus, sikut, sakit, sikut, sakit,
sikut sakit, sakit sikut, sikut sakit, sakit sikut, sakit sikut sikat. Tinggal 2 orang ya. Tinggal 2 orang. Iya. Nanti sesuai dengan teman-teman ya, kesepakatan teman-teman. Ya, Oke, baik. saya taruh lagi. Tinggal Mbak Puput sama Mbak Nadira ya. Lagi, fokus. Ya. Sikut, sikut, sakit, sakit sikut, sakit, sakit, sakit sikut, sikut sakit, sakit sikut, sikut sikut, sikut, sikut sakit, sakit 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 sikut, kut kut sakit sakit sikat. Tidak, harus cepet-cepetan lagi. Agak cepet ini, harus fokus ya. Ya. 1, 2, 3. Sikut sakit, sikat. Oke. Sekarang Mbak Nadira kan yang salah. Sekarang Mbak Nadira disuruh apa ini? Joget, Bu. Joget. Setuju. Ini disuruh joget apa disuruh nyanyi? Kita yang nyanyi, Mbak Nadira yang joget. Oh gitu. Iya. Iya enggak? Soalnya saya tadi lihat Mbak Nadira itu ngantuk terus. Bu. Oh gitu. Oke, harus semangat ya. Ini setuju ya, joget? Ya, setuju. Nggak mau. Soalnya katanya nggak boleh joget-joget. Oh gitu. Oke. Nyanyi aja. Oke, nyanyi apa ini maunya? Cicak tapi diganti O, Bu. Aduh, aku apa cita-cita. Gimana itu? Iya, ingat lah. Gimana? Setuju nggak Mbak Nadira? Nanti, Iya, Mbak, tapi- aku loh lagu cita-cita belum tentu apal. Ya kalau gitu joget aja kita yang nyanyi. Lagu pelangi aja gimana? Jangan pelangi, saya terus isu. Terus isu. Lagu apa ini terusan? Cicak aja, Bu. Tapi ganti O. Bisa lagu cicak-cicak diganti huruf vokal O. Oke. Siap? Nyanyi cicak-cicak diganti huruf vokal O. Dibarengin sama teman-teman nih biar nggak malu. Ayo, 1, 2, 3. Sudah semangat kan? Sudah. Oke, sekarang kembali ke lab. Oke. Kembali lagi kita ke proses konseling kelompok. Oke. Sekarang ini kita udah masuk ke tahap inti ya. Udah nggak boleh kayak lagi hahaha lagi. Udah nggak boleh kamu mau makan apa nanti ya. Kita masuk ke tahap inti di mana nanti kalian ini sudah membahas permasalahan kalian. Oke. Nah, oke, di sini saya mau tahu permasalahan kalian satu persatu, tapi tolong diceritakan secara ringkas aja ya. Boleh dijelaskan dimulai siapa dulu nih? Mas Ian dulu. Oke, Bu, baik. Baik, Bu, jadi saya itu punya permasalahan. Jadi saya itu sering banget telat kuliah, dan itu gara-gara saya sering tidurnya itu larut malam, Bu. Tidur larut malam. Telat karena tidur larut malam. Iya, tidurnya larut terus, Bu. Oke, baik. Oke, dari Mbak Puput sendiri nih bagaimana permasalahannya? Oke, kalau saya kurang lebihnya sama dengan Mas Ian, namun terlambatnya saya itu bukan di kuliah aja, Bu, melainkan kalau ada kegiatan-kegiatan yang di luar kampus ataupun di dalam kampus atau di rumah itu pasti saya terlambat karena saya lebih memilih untuk main HP, tidur dulu atau bermain game apapun gitu, Bu. Oh, berarti lebih memilih bermalas-malasan terlebih dahulu gitu ya? Ya, betul. Oke, baik. Lalu untuk Mas Rehan sendiri bagaimana permasalahannya? Kalau permasalahan saya itu hampir sama seperti teman-teman. Cuma saya nggak sampai melekan gitu, Bu, kalau malamnya nggak sampai begadang gitu.
Cuma paginya itu meskipun saya sudah siap-siap, cuma saya itu hatian dulu, rebahan dulu, sehingga berangkat saya itu lebih mepet gitu loh. Jadinya kadang-kadang sampai telat. Oke, berarti hampir sama sama Mbak Puput ya masalahnya, lebih mementingkan malasnya dulu itu ya. Iya. Gitu ya, oke. Nah, lalu dari Mbak Nadira sendiri sepertinya tadi kok melamun nih, kenapa ini? Oh enggak, saya mendengarkan cerita. Oh gitu, baik. Lalu Lalu bawah. bawah ya. Bentar, maaf Bu. Maaf kelepasan ini soalnya kayak gimana gitu. Oke, iya nggak apa-apa, kalian kan udah mulai akrab ya. Tapi Iya, Bu. saya ingatkan kembali ya, karena di sini kan udah mulai tahap inti ya, nggak Iya. boleh kayak kami Iya, lagi iya. ya. Oke, kita harus lebih fokus lagi. Oke. Siap, Bu. Oke. Baik, boleh dijelaskan lagi Mbak Nadira? Jadi saya juga sama sih Bu, sama kayak Mbak Puput gitu. Soalnya kadang itu saya tuh kayak suka ngelor waktu gitu loh, kayak misalnya saya udah alarm, misalnya saya udah bangun gitu untuk salat subuh, terus habis itu saya tidur lagi, terus saya alarm karena nanti saya mandinya jam segini, terus mandinya berapa menit, make up dan lain sebagainya, siap-siap. Nah, tapi saya justru kayak misal nih jam 4 bangun kan sholat, terus habis itu nanti habis sholat tidur, nanti saya itu pengennya itu jam 5 itu bangun buat mandi, atau enggak 5.30 lah, setengah 6. Nah itu tuh saya biasanya ngolorin kayak 5 menit lagi, 10 menit lagi gitu-gitu loh, jadinya udah mepet waktu siap-siapnya itu udah mepet, waktu sama waktu mandi itu udah kayak tinggal dikit, misal tinggal antara 5 menit siap-siapnya itu cuma 10 menit gitu, jadi apa ya, memotong waktu berangkat saya di perjalanan gitu. Misal saya kan mematok perjalanan saya 1 jaman gitu, tapi malah gitu. Jadi ya itu nanti dia itu terlambat. Oke, baik. Jadi permasalahan kalian tuh hampir sama semua ya, hampir sama semua, karena yang satu apa itu tidur larut malam, satunya kalian dulu. malas, terus Mbak Nadira yang sering menunda-nunda waktu begitu ya, sampai telat. Oke. Nah, dari cerita yang kalian sampaikan itu sama saya, menurut kalian yang lebih urgent permasalahannya yang harus dibahas saat ini, karena kan nggak mungkin kita bahas semuanya kan hari ini, karena tidak cukup juga kan ya waktunya ya. Jadi kita perlu sepakat menyelesaikan satu terlebih dahulu, lalu besok kita menyelesaikan permasalahan kalian satu persatu gitu ya. Ya, siap Oke, Bu. baik. Menurut kalian siapa dulu nih yang harus diselesaikan permasalahannya? Oke, dari Mbak Puput. Menurut saya permasalahan pribadi saya sendiri ya Bu ya, dikarenakan meskipun itu kegiatan apapun penting nggak penting, saya itu selalu terlambat. Kalau keharusan kan nantinya juga nggak baik, apalagi kan kita sebagai nantinya saya itu ini menjadi guru ya Bu ya, apalagi otomatis kan kayak harus memberikan contoh yang terbaik untuk muridnya gitu. Oke, baik. Jadi menurut Mbak Puput ini mengusulkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya begitu ya. Iya, Lalu ini Mas Ian sendiri bagaimana ini menurut Mas Ian ini? Saya terserah sih Bu, bebas masalah siapa aja yang mau dibahas untuk hari ini. Dan saya juga nggak keberatan kalau misalnya masalah saya juga yang dibahas gitu. Oke, baik, tidak keberatan ya, Iya. dan bebas mau yang diselesaikan siapa dulu lah. Iya. Oke, dan untuk Mas Raihan sendiri bagaimana? Kalau saya tadi kan sudah ada yang mengusulkan dirinya. Iya. Saya juga setuju kalau Mbak Put yang dibahas terlebih dahulu, karena Mbak Put tadi kan telatnya itu tidak hanya di perkuliahan, tapi dia ada pertemuan gitu itu selalu telat. Jadi saya memilih Mbak Put. Oke, baik, memilih Mbak Puput ya karena selalu telat begitu. Iya. Lalu untuk Mbak Nadira sendiri bagaimana? Apakah ada usulan atau mengusulkan dirinya sendiri? Kalau saya sih sama kayak Mas Rehan, saya memilih Mbak Puput karena apa? Karena kan ya itu tadi kan telatnya di maksudnya nggak hanya di kuliah aja, berarti di lain-lainnya juga terlambat gitu. Jadi itu sudah merembet aja sih menurut saya, kayak ya perlu diselesaikan dulu gitu. Oke, baik, dan ketiga temanmu ini kan memilih untuk Mbak Puput yang akan dibahas permasalahannya. Nah, bagaimana ini dengan Mas Ian kan tadi berbeda pendapat sendiri. Apakah setuju untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Puput? Iya Bu, setuju aja. Oke, setuju. Baik, kita sepakati untuk menyelesaikan atau membahas permasalahannya Mbak Puput terlebih dahulu ya. Iya. Oke, baik. Nah, Mbak Puput di sini boleh diceritakan lebih detail lagi untuk permasalahan yang Mbak Puput alami?
Saya sangat terima kasih teman-teman atas memilih dan menyetujui untuk membahas permasalahan saya terlebih dahulu ya. Iya. Sebelumnya saya mau cerita, dulunya itu Bu, pas waktu SMA kan mau nggak mau kan ya berangkat harus jam 7 ya Iya. biasa. Kan kalau kuliah kan tergantung bahasanya jam berapanya. Nah, dan kebetulan rumah saya itu jauh ya Bu ya, jadi misal masuk kuliahnya itu jam 8. Nah, otomatis saya mau nggak mau tuh berangkat harus jam 6. Kalau lebih dari jam 6 kan saya terlambat ya Bu. Namun saya itu lebih memilih, dan saya itu tidak biasa dengan kebiasaannya seperti itu. Dan apalagi kan SMA saya kan jam 7, terus perjalanan saya ke SMA-nya itu cuma 10 menitan lah ya. Jadi belum terbiasa dengan bangun pagi, terlalu pagi jam 5:30 kan harus saya bangun habis subuh, bangun kan, terus tidur lagi, terus jam 5:30 harus bangun, prepare jam 6 harus berangkat ya Bu. Jadi saya belum terbiasa dengan hal itu, sehingga sampai sekarang saya itu kurang bisa mengatur waktu untuk mengatasi keterlambatan saya. Jadi keterlambatan itu juga bukan dalam perkuliahan saja, melainkan semua kegiatan di. Oke, dari permasalahan Mbak Puput itu ya, saya ingin bertanya nih, apa keinginan Mbak Puput dari permasalahan tersebut? Ini tepat waktunya. Ingin tepat waktu. Nah, tepat waktunya itu tepat waktu yang bagaimana? 30 menit sebelum perkuliahan dimulai Bu. 30 menit sebelum perkuliahan dimulai. Biasanya perkuliahannya jam berapa? 8 jam. Jam 8. Berarti setengah 8 itu sudah sampai kampus begitu ya? Betul. Oke, baik. Sekarang untuk usaha, kira-kira usaha apa yang sudah Mbak Puput lakukan untuk bisa tepat waktu? Ada 3 usaha Bu sebenarnya. Sebelum permasalahan ini sejauh ini sudah 3 usaha yang pernah saya lakukan, namun tidak konsisten aja Bu. Dimana alarm, terus ibu saya sudah saya ingatkan sebelum besok ya, sebelum besok perkuliahan ada konfirmasi perkuliahan. Nah, ibu saya itu selalu bilang besok itu kuliah jam berapa gitu, selalu mendukung dan selalu saya ingatkan, Bu, saya besok kuliah itu masuk jam 8, saya berangkatnya harus jam 5:30 atau enggak itu jam 6 gitu Bu. Terus yang ketiga itu kan saya punya boncengan ya Bu, saya selalu besok bangunin ya jam 6 gitu. Oke, baik. Tadi kan ngomong alarm dan dengan apa itu bantuan ibu sama bantuan partner. Nah, ketika alarm itu biasanya alarmnya jam berapa? Kalau masuknya jam 8, jam 5 sudah saya alarm. Oke, jam 5 gitu ya. Nah, oke, dari teman-teman nih, apakah ada pengalaman atau ada usulan bagi tentang permasalahannya Mbak Puput? Oke, dari Mas Saya Rehan. ada pengalaman juga sih Bu. Kalau saya itu kalau ada jam 8, saya jam 6 harus berangkat. Maka saya juga alarm itu setengah 6. Oke, begitu dari pengalaman Mas Rehan ya. Lalu apakah ada pengalaman lain? Oke, dari mana Dida? Saya saran aja ke Mbak Puput ya, karena ya saya juga sama kayak Mbak Puput. Kalau misalnya alarm bunyi itu suka kayak nunda-nunda gitu, suka kayak nanti-nanti gitu. Nah, kalau saya itu biasanya alarm, kalau misal nih, saya alarm tuh sebelumnya, misal saya itu pengen bangun jam 6, nah itu saya nggak alarm jam 6. Jadi saya tuh, misal saya pengen bangun jam 6, saya alarmnya itu jam setengah 6, bahkan kayak jam 5, jadi 1 jam sebelumnya gitu. Bahkan kalau misalnya saya pengen bangun jam 4 gitu, saya pernah alarm jam 3, mulai dari jam 3 itu sudah saya alarm. Jadi kan nanti kan saya suka kayak tunda di alarm, kan ada kayak matikan sama kayak tunda, nanti 10 menit jering lagi gitu. Jadi ya saya lebih baik kayak 1 jam sebelumnya aja dari jam yang saya ingin bangun. Misal saya ingin bangunnya jam 4, ya saya alarmnya mulai dari jam 3 atau setengah 4. Oke, baik. Berarti mengalarmnya lebih pagi begitu Iya. ya. Oke, apakah Mas Ian ada pengalaman atau usulan? Saya ini sih Bu, dulu pernah juga kayak kalau mau ada acara gitu paginya itu alarm gitu. Misalnya saya ada acara jam 7, saya alarmnya jam 5 pagi gitu. Jadi agak lama, dan malamnya juga itu kalau tahu besok ada acara atau apa, itu saya tidurnya itu lebih awal gitu. Oke, berarti tidurnya lebih awal begitu ya. Iya, Bu. Baik. Lalu
Jadi usaha yang Mbak Puput lakukan seperti menggunakan alarm dan orang tua, dan juga seperti satunya lagi tentang partner ya, sama partner. Oke, saya ingin tanya, apakah dari usaha-usaha yang Mbak Puput lakukan itu efektif menurut Mbak Puput? Efektif Bu, cuman kurang konsisten aja. Kurang konsisten. Nah, kurang konsistennya itu menurut Mbak Puput kenapa? Karena ya saya lebih memilih untuk rebahan dulu Bu. Karena rebahan. Nah, kenapa Mbak Puput memilih rebahan? Karena saya rasa waktunya itu lumayan lama juga gitu. Oke, lumayan lama ya, masih lumayan lama. Nah, ketika Mbak Puput merasa waktunya lumayan lama, apakah dalam kenyataannya Mbak Puput telat itu apakah tetap bermanfaat atau memang merugikan karena berlama-lama? Merugikan gitu. Oke, seberapa komitmen kamu dalam proses konseling ini untuk menunjukkan atau dapat merubah perilaku kamu dalam mengikuti proses konseling ini? Sangat komitmen banget Bu, karena kan saya juga ingin keluar dari permasalahan yang sering ada di saat ini. Oke, baik. Nah, oke, baik, karena dari penjelasan Mbak Puput tadi, sekarang kita akan mulai masuk ke tahap menyusun rencana atau planning gitu ya. Oke, kalian di sini saya punya kertas. Nanti saya minta kalian pegang terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Kalian pegang terlebih dahulu, kalian coba perhatikan Mbak Puput sama saya terlebih dahulu ya. Oke. Untuk Mbak Puput, mari kita membuat rencana atau planning yang untuk kedepannya. Nah, oke, baik. Untuk menggunakan planning ini, apa yang akan Mbak Puput lakukan untuk bisa mencapai agar tidak terlambat lagi? Tidur lebih awal Ya. terus meminta bantuan ibu untuk membangunkan 1 jam sebelum berangkat Ya. terus berusaha untuk sebelum atau 30 menit sebelum dimulai perkuliahan saya sudah datang Bu. Oke, baik. Nah, saya ingin tanya, ketika tadi bangun lebih awal, bangunnya di jam berapa? Jam 4:30 Bu. Jam 4:30. Jam 4:30 itu alarmnya, menggunakan alarmnya tadi? Iya, Bu. Menggunakan alarmnya itu di jam berapa saja? Jam 4, jam 4:15, terus 4:30. Jam 4, jam 4:15, dan 4:30. Lalu untuk membangunkan ibu, kira-kira waktu untuk membangunkan ibu itu jam berapa? 4:30 Bu, karena ibu saya itu selalu tepat waktu dan saya selalu kayak kontak saya gitu. Oke, baik. Lalu untuk partnernya itu biasanya berusaha untuk membangunkan Mbak Puput itu jam berapa? Jam 4:30 juga Bu. Jam- Telepon langsung. Oke, baik, jam 4:30 ya. Nah, tentunya dari apa yang Mbak Puput rencanakan ini tadi, kira-kira butuh berapa lama untuk Mbak Puput lakukan? 1 minggu Bu. Cukup 1 minggu saja. Nah, menurut kalian dengan rencana Mbak Puput 1 minggu apakah sudah cukup atau kurang? Menurut saya kalau misalnya untuk percobaan terlebih dahulu supaya nggak memberatkan Mbak Put juga, karena kan konsisten itu menurut saya sulit ya, jadinya ya percobaan dulu 1 minggu cukup sih. Baik, untuk 1 minggu ya. Lalu, 1 minggu juga cukup sih untuk depan. Saya setuju dengan pendapat Nadia. oke, baik, cukup 1 minggu ya. Lalu untuk pasien bagaimana pendapatnya? Saya, Bu, kalau memang Mbak Puput maunya 1 minggu dulu, oke deh kalau gitu. Dan karena kan masih pertama juga, mungkin boleh. Oke, baik. Jadi menurut teman-teman juga 1 minggu juga sudah cukup ya. Iya. Nah, oke, baik. Lalu Mbak Puput melakukan 1 minggu itu akan melakukannya pada hari apa? Besok langsung. Besok langsung di tahun ini ya. Iya, Bu. Oke, baik. Dalam 1 minggu ya. Iya Bu. Nah, perlu Mbak Puput ketahui kalau setiap 1 minggu besok akan saya monitoring apakah Mbak Puput bersedia. Bersedia, Bu. Oke, bersedia, baik. Selanjutnya boleh. Apa? Ini sekian. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang kalian bawa pulpen kan? Iya. Oke, bawa. Boleh kalian catat itu rencana yang Mbak Puput lakukan. Nah, teman-teman, kalian boleh mencatat rencana yang akan kalian lakukan ke depannya. Oke.
Sudah semua? Sudah Bu. Sudah. Oke, baik sudah. Lalu tentunya kalau ada rencana ya pasti ada konsekuensi ya apabila kalian tidak melakukan rencana tersebut. Kira-kira Mbak Puput apa yang akan Mbak Puput lakukan jika konsekuensi tersebut tidak dilakukan sama Mbak Puput? Uang saku dikurangi Bu. Oke, uang saku dikurangi. Oh, dikurangi berapa itu Mbak Puput? 50.000 Bu. Dikurangi 50.000. Nah, apabila dalam 1 minggu ini kalian berhasil atau melakukan dengan sempurna, pasti ada reward kan? Oke, nah, reward apa yang kalian lakukan bisa ditulis di situ. Makan selaria Bu. Makan di Selaria. Oke, good job. Mbak Puput ini sangat suka ini ya makan ya. Iya Bu, hobi Bu. Hobi makan. Oke, baik. Boleh kalian tulis? Iya, Iya, Bu. Bu. Baik. Nah, sekarang Mbak Puput kalau boleh dibacakan ya. Oke Bu, saya Putri Mafula pada tanggal 3 bulan Juli 2025 menyatakan bahwa saya setuju hal-hal di bawah ini. Yang pertama, saya akan datang sebelum 30 menit perkuliahan dimulai. Saya akan meminta bantuan kepada ibu untuk membangunkan 4:30. Saya akan meminta bantuan kepada teman saya untuk membangunkan atau dengan melalui cara telepon pada jam 4:30. Usaha yang saya katakan di atas, jika saya dapat melakukan perilaku baru ini selama 1 minggu, saya akan mendapatkan memakan selaria. Dan jika saya tidak bisa melakukan perilaku baru ini, saya akan meminta ibu untuk mengurangi jatah saku saya. Oke, baik. Boleh dikumpulkan ke saya ingin tanda tangan dulu. Oh ya, kalian tanda tangan dulu ya. Oh iya. Oke, sudah. Oke, ini saya kembalikan ya, nanti kalian simpan dan kalian ingat-ingat terlebih dahulu. Ya, Bu. Oke, baik. Saya harap karena Mbak Puput bisa bersedia untuk saya monitoring dalam 1 minggu ke depan. Oke, dan untuk teman-teman kalian untuk pertemuan berikutnya kan sudah sesuai dengan apa yang kita sepakati kemarin. Ya. Pertemuan berikutnya akan dilakukan untuk membahas salah satu anggota kelompok gitu ya. Saya kira sepertinya pertemuan kali ini sudah cukup ya. Iya, Bu. Ya, karena menurut saya sudah 1 jam ya. Oke, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada kalian sudah mau datang dan sudah aktif dalam melaksanakan konseling kelompok ini. Saya tutup konseling kelompok ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga